Pun gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CGP Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Nama Atlas Mahfud Ansori akan memaparkan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Izin share screen sebentar. Pun kelihatan nggih? Sampun. Oke, terima kasih. Untuk sebelum kita masuk lebih jauh, ini adalah alur presentasi untuk aksi nyata 1.4 dan pemahamannya. Yang pertama ialah pembukaan yang berisi doa dan kesepakatan. Yang kedua adalah inti dari presentasi ini, yaitu pemaparan aksi nyata dari calon guru penggerak. Yang ketiga nanti tanya jawab dan saran. Untuk yang keempat atau yang terakhir ialah penutup. Ya, langsung mawon untuk memulai acara pada hari ini, presentasi hari ini. Monggo berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Langsung pada acara yang selanjutnya, yaitu kesepakatan seperti yang sudah dan seperti biasanya. Kesepakatan bersama kali ini ialah apabila ada yang sedang berbicara, mengemukakan pendapat dan lain-lain, yang lain mendengarkan. Nomor 2 ialah berperan aktif dalam diskusi. Yang ketiga, kamera boleh on, boleh off supaya tidak terganggu dalam sinyal. Terima kasih. Langsung untuk yang pertama, sebelum kita menginjak ke aksi nyata, kita akan membahas mengenai budaya positif terlebih dahulu. Dalam budaya positif kali ini tidak lepas dari perubahan paradigma belajar, yaitu untuk membangun sebuah budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam membangun budaya positif ini, perlu menyediakan lingkungan yang positif. Itu maksudnya bukan hanya lingkungan secara fisik, tetapi juga lingkungan secara non-fisik, atau mungkin dalam lingkup ini adalah dari guru, mungkin orang tua, mungkin murid, mungkin sarana dan prasarana, semua harus positif, aman, dan nyaman terhadap murid. Apalagi dalam lingkup sekarang ini adalah lingkup yang kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi untuk lingkungan itu harus benar-benar lebih diperhatikan. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah kita. Mengapa saya katakan di sini ditinjau ulang? Karena disiplin yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita mengenal budaya positif ini, pembentukan disiplin itu sangat jauh dari yang namanya merdeka atau berpihak pada murid. Mendisiplinkan murid beda dengan yang sekarang kita pelajari. Kalau dulu biasanya kan kita memberikan sebuah hukuman yang bentuknya mungkin fisik, mungkin agak menyakiti, dan lain-lain. Kalau sekarang bentuk-bentuk seperti itu harus segera ditinggalkan dan kita beralih ke positif yang lebih baik atau lebih positif lagi dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Lanjut. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa mikrosepsi tentang kontrol. Itu yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi setiap menurut stimulus
tentang dunia, jadi kebutuhan setiap orang itu sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap individu, setiap murid itu berbeda-beda. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi dari respon tentang dunia itu semua orang itu melihat sesuatu itu sama, hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda pada suatu hal atau tujuan-tujuan tertentu. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi dari stimulus respon tentang dunia itu kita mencoba mengubah orang. Jadi orang yang lain yang kita ubah supaya berpandangan seperti kita. Misalnya menurut kita A itu baik, berarti kita berusaha mengubah orang itu agar menganggap bahwa A itu baik. Tetapi bedanya di sini di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu memahami suatu pandangan orang lain atau menghormati pandangan orang lain mengenai dunia. Terus yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi stimulus respon tentang dunia itu perilaku yang buruk itu pasti dianggap sebagai suatu kesalahan atau dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut kontrol tentang dunia, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang buruk itu pun mungkin memiliki tujuan. Jadi kita tidak boleh untuk melihat sesuatu yang buruk itu sebagai suatu kesalahan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi dalam stimulus respon tentang dunia itu orang lain itu bisa mengontrol kita. Jadi kita itu bisa dikendalikan oleh orang lain. Kita bisa dikontrol oleh orang lain. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Hal baik yang harus kita lakukan itu diri kita sendiri yang mengontrolnya. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sebaliknya dalam teori tentang dunia, kita bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu bisa kita kontrol sesuka hatinya. Misalnya murid itu bisa kita kontrol sesuka kita. Itu menurut stimulus respon tentang dunia. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita di sini tidak bisa mengontrol orang lain, sama halnya dengan orang lain tidak bisa mengontrol pada diri kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya kita membujuk sesuatu dengan murid atau dengan siapapun itu gagal, maka pemaksaan biasanya akan kita lakukan. Nah, itu menurut stimulus respon tentang dunia. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalnya kita gagal untuk membujuk, berarti kita memilih pilihan-pilihan baru nanti kita ciptakan. Kita kolaborasi dengan orang tersebut. Terus selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah sama. Terus kita lanjut ke berikutnya, yaitu makna kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kita perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam mengartikan disiplin di sini ialah kita tidak boleh mengaplikasikan disiplin itu dengan hukuman, tetapi disiplin itu adalah tumbuh dari diri kita sendiri untuk melakukan kesadaran diri sendiri. Dalam konteks di sini, dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang
dilakukan seseorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Jadi disiplin itu ada karena kemerdekaan. Jadi di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Ya, ini kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan hal tersebut, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ dalam pengertian di atas, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi dalam konteks pendidikan yang terjadi saat ini, kita harus bisa menciptakan murid yang merdeka. Merdeka dalam hal apapun. Syarat utamanya dalam menciptakan murid yang merdeka ialah harus ada disiplin. Berarti di sini disiplin adalah suatu pondasi dalam pondasi yang harus kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri ini untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Diane Gonsen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ialah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu termasuk dalam eksternal. Jadi motivasi dari luar. Hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini ialah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ini atau ketidaknyamanan ini akan bertanya apa yang terjadi apabila tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila tidak melakukan tindakan tersebut. Misalnya sebagai contoh saja, anak-anak yang atau orang dewasa yang tidak mau pakai helm lah, itu dia hanya takutnya jika terkena hukuman, misalnya kena mokmen atau kena tilang polisi dan itu sebagainya. Terus nomor 2 dalam motivasi perilaku manusia, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk yang eksternal dari luar. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Jadi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain ini adalah satu tingkat lebih di atasnya dari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yaitu di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang melakukan sesuatu, berperilaku sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi perilaku ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Untuk yang ketiga ialah dari internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi pada nomor 3 ini, orang dengan motivasi ini adalah motivasi internal, akan bertanya pada dirinya sendiri, yaitu akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi ini adalah motivasi dalam diri seseorang. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif dalam diri. Berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Lalu mengapa tetap memilih melakukan padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Lanjut ke berikutnya, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting karena keyakinan ini bisa digunakan untuk acuan dasar dalam suatu penerapan budaya positif. Dalam hal ini pembentukan keyakinan perlu dipahami hal sebagai berikut. Misalnya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum. Jadi misalnya setiap siswa harus disiplin. Nah, disiplin itu kan umum, jadi tidak dirinci satu persatu, jadi bersifat universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam keyakinan kelas ini. Nomor selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas di sini dibuat seminimal mungkin, tetapi tetap harus masuk dalam semua aspek yang harus dipelajari. Tidak perlu banyak-banyak karena kalau banyak-banyak biasanya sering lupa. Terus keyakinan kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu pendapat-pendapat semua murid, mungkin rekan guru, mungkin kepala sekolah itu harus kita masukkan dalam hal ini. Yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini ditinjau tidak hanya dalam awal tahun ajaran atau awal semester, tapi bisa ditinjau misalnya setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dan sebagainya, agar tahu kekurangan dan kelebihan dari keyakinan ini. Apakah ada yang dibentuk atau ditambahkan atau mungkin dikurangi dalam keyakinan kelas ini. Terus yang selanjutnya ialah 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi semua tindakan dari manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan sudah terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 dari kebutuhan dasar manusia itu adalah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, sandang, dan lain sebagainya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi
kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban dari Doni Bu Ambar adalah karena ia lapar. Jadi misalnya ada kasus yang kenapa kamu melakukan itu, misalnya dia lapar karena memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Itu yang nomor 2 ialah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Cinta dan kasih sayang ini, kebutuhan ini, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Yang atas tadi adalah fisiologis, yang bawah psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mungkin binatang peliharaan, atau kelompok-kelompok manapun yang kita bergabung di dalamnya. Dalam cinta dan kasih sayang, anak-anak memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga biasanya akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, atau mungkin suka pada pendidiknya, atau suka pada teman-temannya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Jadi murid itu menganggap bahwa teman sebaya itu penting, karena mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi murid itu juga bisa bekerja dalam kelompok. Untuk yang nomor 3 yaitu kebebasan atau freedom. Dalam kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Jadi orang-orang di sini adalah ingin bersikap mandiri, otonomi, memiliki kebijakan sendiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Jadi kebebasan ini adalah murid itu suka dalam hal mencoba yang baru dan mungkin tidak mendengarkan dari hal-hal dari pihak-pihak lain. Dia ingin bersikap mandiri dalam mengerjakan sesuatu atau mencoba hal-hal yang menarik. Terus yang selanjutnya ialah kesenangan. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan kita hidup tanpa menikmati apapun, betapa menyedihkannya. Jadi kesenangan ini adalah kita menikmati hidup, kesenangan, bermain, tertawa. Menurut Glasser pernah menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Misalnya semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Terus yang terakhir ialah kekuasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan. Dalam hal ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi atau keterampilannya. Jadi membutuhkan pengakuan dari orang lain akan keterampilannya, akan prestasinya, dan lain sebagainya. Dan didengarkan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, terus dihormati, dan lain sebagainya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar tinggi ini
akan kekuasaan tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan atau penguasaan ini biasanya ingin menjadi seorang pemimpin, atau kalau misalnya dalam sekolah itu menjadi ketua kelas. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, itulah 5 kebutuhan dasar. Setelah ini adalah 5 posisi kontrol dalam diri seseorang. Yang pertama adalah penghukum. Dalam posisi kontrol penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang atau alat bantu lebih untuk menekan murid. Biasanya penghukum ini kata-katanya dengan nada keras, mungkin memaksa, atau bahasa tubuhnya itu misalnya mata melotot atau dengan jari menunjuk-nunjuk dan seperti itu. Itu yang posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya bisa menggunakan kata-kata patuhi aturan atau awas, atau mungkin kamu selalu saja salah dan lain sebagainya. Yang kedua, posisi kontrol yang kedua ialah teman. Teman di sini adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena bertindak sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau mungkin bisa humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau mungkin ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka biasanya murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Itu adalah hal negatif dari posisi teman bila suatu saat kita tidak bisa membantu murid. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya untuk bertindak untuk guru. Terus yang selanjutnya adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi pada perhitungan di mana guru berbuat sesuatu berdasarkan murid. Pemantau berdasarkan peraturan-peraturan. Jadi di sini memonitor, memantau apa yang telah kamu lakukan. Biasanya kata-katanya seperti itu. Sanksi apa yang konsekuensinya, seperti itu. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini adalah menggunakan stiker slip catatan, daftar cek. Terus untuk yang terakhir yaitu manajer. Posisi ini posisi yang harus diambil oleh seorang guru. Posisi manajer atau biasa disebut mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini posisinya di grade yang paling atas. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi itu. Jadi bisa kembali dalam pemantau ataupun teman. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri.
Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Kata-kata yang biasanya ada di manajer itu biasanya apa yang kita yakini, itu bisa tanyakan murid. Apa yang kamu meyakinkannya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kata-kata seperti itu yang biasanya muncul dalam manajer. Selanjutnya kita masuk pada segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi sendiri ialah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menghukum kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan mereka. Itu menurut Gosen tahun 2004. Jadi bisa dikatakan lain, restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu bagaimana murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menurut Jan Gosen 1996. Terus selanjutnya ciri-ciri restitusi. Ada beberapa ciri-ciri restitusi di sini. Yang pertama ialah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam restitusi itu ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan tersebut. Jadi dengan membayar sejumlah uang, bukan seperti itu, tetapi memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf seperti itu. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang menebus kesalahan tersebut. Dalam hal ini, ketika murid belajar dari kesalahan yang menjadi lebih baik untuk masa depannya. Terus ciri yang kedua ialah restitusi memperbaiki hubungan. Jadi restitusi di sini memperbaiki hubungan. Tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Terus selanjutnya, ciri yang selanjutnya ialah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya. Jadi restitusi di sini tidak menggunakan paksaan. Tapi konsekuensinya bila guru memaksa proses restitusi, maka biasanya murid akan bertanya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Berarti ada unsur ketakutan di sini. Bisa diambil contoh misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang harus guru sarankan, mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan tadi, tapi kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok mereka. Terus yang selanjutnya ialah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi untuk membimbing proses pemulihan diri. Biasanya pada tahap ini, guru bisa bertanya pada murid-murid misalnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Atau kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa? Atau mungkin bagaimana kalau kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah, dan sebagainya. Terus ciri yang selanjutnya, restitusi mencari hubungan dasar dan mendasari tindakan. Untuk pindah dari evolusi diri ke restitusi, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Yang dimaksud seperti ini adalah kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Hal ini akan sangat membantu sehingga kita murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka butuhkan. Dalam evaluasi diri tadi ada 3 tahap, yaitu yang pertama saya tidak suka.
Terus yang kedua ialah kesalahan yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat dan sebagainya. Yang ketiga, besok lagi saya akan, seperti itu tahap-tahap evaluasi diri. Terus yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tetapi kita fokus pada solusinya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah-langkah seperti yang dapat kita lihat di slide. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, stability the identity. Itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi semua perilaku yang dilakukan murid itu memiliki alasan. Yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi untuk yang menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan sebagainya. Untuk yang nomor 2, validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari suatu tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif dalam melakukan hal-hal tersebut. Terus yang nomor 3 ialah menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa dasar termotivasi secara internal itu ada 3 langkah, yaitu tingkah laku yang salah dari validitas, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan sebagainya. Jadi kita menginjak ke berikutnya, yaitu mengenai aksi nyata. Aksi nyata yang terjadi di dalam sekolah saya yang sudah sedikit banyak saya terapkan, yaitu dalam rencana ini. Hanya latar belakangnya dalam aksi nyata saya adalah mengenai pandemi COVID-19 yang memaksa anak untuk melakukan pembelajaran jarak jauh daring, sehingga budaya positif yang sudah terbentuk terus diriset ulang karena saat dimulai diadakan lagi pembelajaran tatap muka terbatas, budaya-budaya positif itu mulai ditinggalkan karena kan tidak dilakukan di sekolahan. Dalam hal ini, guru dan murid perlu memulai kebiasaan baru yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi budaya positif yang diciptakan di sini adalah budaya positif baru, walaupun mungkin sudah dilaksanakan dalam sebelum-sebelumnya, tetapi adalah kebiasaan baru yang lebih ditekankan lagi, khususnya agar budaya positif yang sesuai agar anak lebih aman dan nyaman dalam penerapan PTM terbatas ini. Tujuan dari aksi nyata ini adalah dapat menumbuhkan budaya positif baru baik saat di sekolah atau di rumah melalui disiplin positif dan keyakinan kelas yang telah disepakati. Sedangkan tolak ukurnya ialah murid mampu menerapkan disiplin positif baru baik di lingkungan sekolah atau rumah dengan dibuktikan dengan video atau foto. Di sini dukungan yang dibutuhkan ialah yang pertama adalah kepala sekolah, itu karena kepala sekolah di sini adalah orang yang paling dituakan di sekolah. Jadi setiap kegiatan atau mungkin penerapan budaya positif lainnya itu harus memiliki izin dari kepala sekolah, atau mungkin dalam hal ini kepala sekolah memiliki saran-saran yang harus kita jalani, kita jalankan agar budaya positif dijalankan dengan baik. Bagaimanapun apapun halnya, kepala sekolah itu adalah orang yang paling bertanggung jawab.
Terus yang kedua di sini adalah rekan sejawat, di mana rekan sejawat itu adalah biasanya yang dibutuhkan di sini memberikan saran atau kita berkolaborasi dalam melaksanakan aksi nyata atau budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah. Jadi partner dalam melakukan budaya positif. Sedangkan yang ketiga ialah siswa. Siswa itu objeknya dalam melakukan budaya positif harus kita tanamkan kepada siswa. Jadi bukan hanya guru yang melakukan, tapi siswa juga melakukan budaya positif ini. Terus yang ketiga, dukungan yang dibutuhkan ialah dari orang tua, di mana orang tua ini adalah mengawasi kegiatan budaya positif yang sudah dilaksanakan di rumah, khususnya dalam daring, karena dalam pembelajaran tatap muka terbatas itu 50% tatap muka, 50% daring. Jadi untuk yang orang tua bisa berperan aktif dalam mengawasi dalam penerapan budaya positif yang nanti adanya di rumah masing-masing. Sedang di sini adalah sarana dan prasarana, yaitu misalnya dalam budaya positif yang dijalankan, misalnya cuci tangan, berarti sarana dan prasarannya seperti tempat cuci tangan atau keran atau mungkin tulisan-tulisan itu juga harus diperhatikan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan dalam aksi nyata ini adalah menyusun rencana. Jadi pertama saya menyusun rencana dulu mengenai aksi nyata yang ingin dilaksanakan. Tentunya akan saya hubungkan dengan yang berkaitan dengan COVID-19 atau budaya positif baru, saya menamakannya. Terus yang kedua, konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Biasanya saya sampaikan dalam rapat-rapat sekolah dan sebagainya. Setelah dapat konsultasi dan masukan-masukan, terus menyempurnakan rencana. Jadi rencana untuk aksi nyata itu disempurnakan lagi. Yang ketiga, 4, buat jadwal kegiatannya. Terus yang selanjutnya, mengenalkan berbagai budaya positif baru. Jadi dalam mengenalkan budaya positif baru itu fokusnya pada prokes, terdiri dari prokes sendiri, kesehatan, serta kebersihan. Terus yang selanjutnya, murid menjalankan kegiatan budaya positif baru. Jadi di sini murid yang menjalankan dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru. Terus selanjutnya ialah laporan atau hasil dokumentasi dan refleksi. Ini adalah hasil dokumentasi dari aksi nyata kami. Ini yang gambar pertama ialah konsultasi dengan kepala sekolah pada saat rapat sekolah diadakan. Terus aksi nyata berikutnya ialah misalnya mengukur suhu sebelum masuk ke ruang. Untuk gambar ini pada pembelajaran PTM terbatas pertama, karena untuk kelas 1 biasanya diantar sampai ke depan pintu kelas untuk 1, 2, 3 hari pertama. Terus yang ini adalah pengukuran suhu saat pengawas dari datang, karena sekolah kami dekat dengan Korwil, jadi pengawas itu sering muncul mendadak, jadi sering adanya sidak-sidak seperti itu. Terus yang selanjutnya ialah mengajarkan cuci tangan. Nah, itu untuk yang pertama memang didampingi oleh ibu guru dan orang tua wali murid. Jadi untuk yang pertama ini biasanya masih didampingi dalam orientasi itu biasanya 3 kali untuk yang kelas 1. Dengan untuk yang kelas atas biasanya sudah mandiri. Dalam hal ini cuci tangan tidak hanya dilakukan pada saat sebelum masuk sekolah, tapi saat memegang setelah belajar, atau saat dari kamar mandi dan sebagainya. Terus yang selanjutnya sama, ini juga masih cuci tangan. Terus dalam penerapan budaya positif lagi ialah dengan pembuatan tempat untuk berjemur. Itu dengan menggambar atau mewarnai konblok yang ada di depan dalam bentuk bunga. Kemudian nanti setiap jam 9 atau mungkin jam 8.30 biasanya anak-anak nanti digilir, setiap kelas itu langsung berjemur selama kurang lebih 5-15 menit. Dalam hal ini dilakukan setiap harinya, nanti didampingi Bapak Ibu guru. Jadi semua elemen sekolah melaksanakan urut dari kelas yang paling bawah biasanya. Terus dalam penerapan prokes selanjutnya ialah
jaga jarak di kelas. Jadi setiap kelas itu dari kami 28, ada yang 32, tetapi dalam COVID-19 ini dibagi dua. Jadi ada yang 14, ada yang 16. Tempat duduk dan meja itu setiap anak satu-satu. Lalu dalam setiap tempat duduk itu biasanya ada anak sudah membawa hand sanitizer sendiri-sendiri. Jadi setiap 30 menit atau 15 menit menyemprotkan hand sanitizer tersebut. Lalu ini pembuatan papan pemberitahuan, misalnya antar sampai di sini karena sudah seminggu biasanya ditempel di depan pintu gerbang karena nanti orang tua itu tidak boleh mengantar sampai depan kelas. Terus yang selanjutnya ini adalah budaya positif yang dilakukan di lingkungan rumah, yaitu misalnya dalam hal ini olahraga setiap pagi dan sore. Jadi setiap pagi dan sore anak-anak itu mengirimkan suatu gambar atau video anak-anak sedang olahraga di rumah dan dikirimkan ke bapak ibu guru olahraga biasanya, kalau tidak dikirimkan di grup kelas. Itu budaya positif yang lagi ialah menyapu halaman, itu juga merupakan budaya positif yang mulai saat ini susah atau mungkin banyak ditinggalkan. Dan seperti ini biasanya nanti tugas seperti ini ialah setiap sore, jadi fotonya nanti setiap sore. Terus yang terus selanjutnya budaya positif lagi adalah pembuatan taman atau mungkin bisa dikatakan penghijauan. Dalam hal ini penghijauan itu dari tempat kami karena tempatnya tidak terlalu luas, jadi tanaman-tanaman itu dibuat seperti pot-pot seperti itu. Nanti setiap hari Jumat atau apa anak-anak suruh membawa tanah, pupuk, tanaman dan lain sebagainya. Terus nanti dikerjakan setiap Jumat dan Sabtu biasanya. Antara hari itu biasanya kalau kelas atas sudah mulai membawa pupuk dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, aktivitas yang terakhir adalah piket sekolah setiap pagi dan sepulang sekolah. Jadi piket sekolah itu dilaksanakan setiap pagi dan sepulang sekolah. Jadi dilakukan 2 kali. Dan tidak lupa setiap selesai piket dilakukan cuci tangan. Terima kasih, itulah sedikit banyak pemaparan dari aksi nyata dari saya. Untuk teman-teman silakan untuk masukannya untuk melengkapi aksi nyata ini agar lebih baik. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan masukan-masukan. Masih ada sekitar 10 menit. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Saya Pak Atlas. Izin bertanya untuk yang tadi ada 5 posisi kontrol ya Pak ya. Di antaranya yang ingin saya tanyakan dalam penyelesaian praktek segitiga restitusi, bagaimana contohnya kalau itu menempatkan dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Mungkin itu Bapak bisa minta tolong diperjelas lagi. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Dalam di sini posisi kontrol sebagai 5 posisi kontrol sebagai pemantau itu berarti guru itu sebagai pengawas dari siswa, jadi mengawasi. Nah, jadi posisi monitor atau pemantau yaitu memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu sering bertanggung jawab, harus bertanggung jawab atas perilaku seseorang, orang-orang yang kita awasi tersebut. Dalam hal ini kita ialah murid dalam hal ini. Dalam hal ini adalah murid. Jadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensinya bagaimana. Jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang memajukan posisi pemantau dan sebagainya. Jadi kita itu berposisi sebagai pengawas dalam
peraturan-peraturan tersebut. Kalau dari saya seperti itu, monggo untuk teman-teman yang lain menambahkan dalam posisi pemantau ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Mohon untuk teman-teman yang lain, terima kasih masih Dari saya, Pak. 10 menitan. Bu, monggo. Saya tertarik sekali dengan tadi metode yang dibuat pada saat berjemur itu, Pak. Saya penasaran sekali itu tadi. Kelihatannya menarik sekali dibuat apa tadi di halaman tadi. Bisa dibagikan kepada saya, Pak. Itu mekanisme pelaksanaannya itu bagaimana, Pak? Apakah ada durasi waktu? Itu dilakukan setiap hari atau mungkin berapa hari sekali gitu, Pak? Kelihatannya sangat tertarik saya dengan pembiasaan yang tadi itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Is. Untuk yang berjemur itu kita lakukan setiap hari, tetapi dalam sekolah kami kan 50% yang berangkat. Itu pun mungkin masih dikurangi, misalnya jika ada guru kelas yang izin itu biasanya masih daring. Khusus untuk sekolah kami masuknya pun tidak sama, Bu. Jadi misalnya kelas 6 itu jam 7 pas. Itu boleh datang ke sekolahan sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum masuk. Terus nanti kelas 2 juga sama, masuknya jam 7 10 menit. Jadi mulai datang jam 7 sampai jam 7 10 menit. Terus kelas 3 juga jam seperti itu. Biasanya diacak tergantung jarak dekat rumahnya gurunya itu, Bu. Kalau rumahnya dekat biasanya dapat jatah yang pagi, yang jam 7 nanti, Bu. Terus untuk yang berjemur itu juga sama, itu dikondisikan karena kalau ikut anjuran dari pemerintah itu kayaknya kalau berjemur itu jam 9 atau jam 10 yang sudah bagus. Tetapi di sekolah kami karena pembelajarannya itu cuma sampai jam setengah 10 dan jam 10, itu berjemur itu biasanya dilaksanakan urut mulai jam 8-an, Bu. Jadi misalnya kelas 1 dulu, karena sekarang jam 8, setengah 8 itu sudah mulai panas. Jadi dimulai dari kelas yang paling rendah dulu, kelas 1, terus nanti sekitar 5 sampai 10 menit karena berjemur itu nanti 5 menit itu pun rasanya pun panas banget sekarang nih, Bu. Terus nanti setelah selesai masuk kelas, terus diganti ke kelas berikutnya, nanti seperti itu. Walaupun mungkin jika disusun menjadi 2 atau 3 kelas, lahannya itu masih muat karena masih sekitar 30-an gambar-gambar itu masih 30 sampai 50 juta, tapi tetap dilakukan prokes dari per kelas seperti itu, Bu. Per kelas diberi jatah waktu yang berbeda-beda 5 sampai 10 menit. Nanti untuk yang kelas atas biasanya dikasih waktu yang paling akhir, Bu. Oke, begitu. Terus untuk tambahannya karena sekolah kami itu pernah kedatangan Bu, polisi karena masalah dengan orang tua, masalah prokes niku untuk yang kelas 1 dan 2 itu misalnya pulang jam setengah 10, nah itu jam 9 atau mungkin 9:15 niku orang tua sudah banyak yang menjemput di depan jalan karena sekolah saya itu dekat Korwil, dekat kantor polisi, dekat Koramil, Puskesmas dan seperti itu. Jadi saat enten rubung-rubung orang tua niku kadang penjual jajanan keliling niku langsung ten mriku. Jadi anak-anak begitu pulang sekolah niku tidak langsung pulang tetapi malah jajan ten mriku, terus lama-kelamaan ditegur sama pihak yang berwenang, terus muncul aturan-aturan baru lagi kalau menjemput niku nunggu WA dari wali kelas itu. Terus untuk anak-anak yang mungkin WA-nya mati atau rumahnya jauh itu biasanya nanti bonceng temannya atau mungkin kalau tinggal 1-2 biasanya diantar oleh guru piket karena siswa di sekolah saya itu masih relatif dekat, masih dalam lingkup satu desa lah, 2-3 kilometer sudah sampai dengan rumah. Itu kalau pengalaman dari sekolah saya, Bu Is. Monggo teman-teman yang lain jika ingin menambahkan atau bertanya. Waktu masih sekitar 5 menit. Terima kasih. Saya, Pak. Saya hanya mau menambahkan saja tadi untuk program
berjemur tadi ya seperti dikatakan Bu itu sangat bagus sekali dan menarik dan bisa menjadi misalnya teladan atau contoh bagi kami untuk menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran kami karena secara nggak langsung itu berjemur dengan berkreasi ya Pak ya, itu sangat bagus sekali untuk membangkitkan kreativitas anak. Tapi cuma usul aja untuk kegiatan melukisnya itu kalau saya lebih baik itu sesuka anak gitu loh, sesuai kreativitas anak karena dengan nilai kebutuhan anak yang berkaitan dengan kebebasan tadi itu loh Pak. Nah itu kan bagus sekali untuk kita terapkan. Jadi misalnya kita tidak membatasi anak untuk berkreasi. Hanya itu saja Pak mungkin dari saya. Jadi istilahnya melukisnya bebas, temanya tidak harus dengan menggambar bunga setiap berjemurnya itu Pak. Atau bisa dengan melukisnya itu disesuaikan dengan tema pembelajaran di tiap pekannya, mungkin seperti itu. Jadi anak akan lebih semangat lagi untuk mengikuti program tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kurnia, itu ide yang bagus. Tapi untuk sekolah kami kemarin untuk melukis itu pertamanya itu memang dilakukan sebelum adanya PTM terbatas. Jadi pertama yang dilukis itu cuma putih tok, satu konblok satu konblok di cat putih karena fungsinya nanti untuk berjemur. Cuma itu pertama-tamanya seperti itu. Terus iseng-iseng buka di Instagram atau Facebook itu ada SD dari Karangnongko itu, SD Jagalan apapun dia kan dilukis dengan seperti itu. Terus SD kita ngikut melukis seperti itu. Jadi yang melukis atau mengecat itu sebagian besar dilakukan oleh guru dalam rangka menyambut pembelajaran tatap muka terbatas seperti itu. Terus untuk yang siswa itu kalau di sekolah kami walaupun mungkin belum semua gitu, baru kelas atas niku di kelas-kelas itu biasanya dibuat semacam jalan satu arah pakai plester lakban hitam nih loh, tapi belum mulai, baru yang kelas 6 yang sudah mau mulai itu kelas 6. Jadi di setiap jalan itu dikasih tanda anak panah, jadi lewatnya harus seperti ini. Kalau arah yang pulang lewatnya lewat sebelah sana dan seperti itu. Oke. Terus dan selanjutnya untuk yang kelas 6 niku malah sudah juga ada inisiatif dari guru, dari barisan yang untuk cuci tangan itu juga dibuat seperti kotak-kotak terus disilang juga menggunakan lakban itu. Tapi untuk jaga jarak saat kita mencuci tangan. Jadi seperti itu yang sudah dilakukan dari murid. Tetapi ini dalam waktu dekat kemungkinan besar untuk melukisnya itu akan diulang karena warnanya sudah mulai pudar. Jadi nanti masukan dari Bu Sri Kurnia ini sangat bagus. Nanti anak diberi kreasi mungkin yang kelas atas gitu. Kalau kelas bawah mungkin belum berani, nanti malah coret-coret baju. Untuk yang kelas atas niku kemarin juga sudah dibelikan catnya Bu, tapi belum dieksekusi. Rencananya Jumat Sabtu depan sekaligus dengan penghijauan karena di pot-pot kami selama pandemi itu hampir rusak, ini sudah mulai perbaikan. Jadi anak-anak kemarin sudah membawa tanah, membawa pupuk, membawa bunga dan lain sebagainya, itu sudah mulai siap kita menanam. Dan nanti untuk penggambaran dari lapangan, dari halaman itu nanti bisa dikreasikan anak-anak misalnya dalam bentuk kupu atau bentuk apapun. Yang penting fungsinya tetap digunakan untuk bisa berjaga jarak dalam nanti berjemur, atau mungkin apel pagi kelas itu juga masih ada Bu, tapi apel pagi itu per kelas. Jadi tempat kami itu masuknya jenjang setelah 10 menit gitu. Terus pulangnya juga seperti itu Bu. Jadi kelas 1 itu pulangnya jam setengah 10. Terus kelas 2 itu setengah 10 lebih 10. Terus kelas selanjutnya seling 10 menit seperti itu. Jadi kalau kelas atas seling 15 sampai 30 menit. Seperti itu. Dari kalau pulang itu orang tua baru di WA grup nanti baru boleh jemput.
Begitu Bu. Terima kasih untuk masukannya Bu. Monggo untuk teman-teman yang lain, Sama-sama. misalnya ada tambahan atau pertanyaan. Sampun, Pak. Oke, terima kasih. Jika tidak ada, kita memaparkan sudah hampir 1 jam lebih beberapa detik. Jika tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan pemaparan dari saya dan aksi nyata dari saya. Untuk mengakhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.